Salah satu bentuk fasilitas dan pinjaman bank yang paling bagus adalah kartu kredit. Ini menurutku pribadi karena kita bisa ambil pinjaman di kartu kredit dengan tempo maksimal 40 hari tanpa harus bayar bunga sama sekali. Ya, betul, bunga 0%. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari kartu kredit, dan itulah kenapa alasanku punya beberapa kartu kredit yang beda-beda. Ada di Bank Mandiri, limit 75 juta, ada HSBC, limit 88 juta, dan juga ada Genius yang limitnya bisa dimentokin sampai 140 juta. Ya, sejauh ini limit Genius itu yang paling tinggi, dan kalau kamu tertarik review kartu kredit Genius, aku udah upload videonya di sini, linknya ada di deskripsi. Dan alasan lainnya aku pakai kartu kredit adalah kita bisa mengumpulkan poin ketika transaksi pakai kartu kredit. Dan poin ini nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah termasuk tiket pesawat gratis. Sebagai contoh, aku udah mengumpulkan lebih dari 20.000 poin, dan ini udah cukup banget untuk naik pesawat SQ Jakarta-Singapura pulang pergi secara gratis. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan sementara kalau fitur dari kartu kredit itu sangat banyak dan menguntungkan. Tadi, bunga 0% tempo maksimal 44 hari, limit tinggi sampai ratusan juta, dan yang ketiga juga bisa dapat hadiah. Nah, ada nggak dari kamu yang tertarik untuk daftar kartu kredit? Coba komen di bawah. Oke, selanjutnya biar afdol, aku juga akan jelaskan tentang resiko kepemilikan kartu kredit, dan kita ambil satu studi khusus dari media konsumen yang ditulis oleh Kak Muhibun pada tanggal 3 Maret 2026 tentang transaksi kris 8 juta tetap dianggap sah meski fisik kartu kredit Mandiri belum diterima. Wah, kenapa nih? Yuk kita bahas. Jadi, Kak Muhibun adalah nasabah Bank Mandiri yang baru saja mendapatkan persetujuan untuk pengajuan kartu kredit pakai aplikasi Livin by Mandiri pada tanggal 16 September 2025. Nah, di sini memang benar ya, kalau kita daftar kartu kredit Bank Mandiri itu udah bisa online, dan aku udah upload tutorial step by step daftar kartu kredit Bank Mandiri di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan sampai surat ini ditulis, saya belum menerima kartu fisik tersebut. Selain itu, kartu ini sudah mengalami 2 kali status gagal kirim, dengan status gagal kirim pertama pada tanggal 15 Oktober 2025 dan gagal kirim kedua pada tanggal 1 Februari 2026. Namun yang aneh, pada tanggal 19 November 2025 terjadi transaksi ilegal 8 juta di merchant digital GoPay menggunakan kartu kredit tersebut, dan transaksi ini terjadi setelah saya berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai petugas bank via telepon yang memanipulasi saya. Dia bilang ini social engineering. Ya, jadi social engineering adalah satu keadaan di mana ketika sistem dari perbankan itu sulit untuk ditembus, akhirnya yang kita manipulasi adalah pengguna sistem tersebut, dalam hal ini pengguna kartu kredit. Nah, lanjut ke ceritanya, oknum tersebut mengaku dari pihak Bank Mandiri yang melakukan konfirmasi untuk pengiriman ulang kartu kredit. Oknum mengonfirmasi apakah alamat pengiriman masih alamat yang sama dengan menyebutkan alamat yang telah diajukan sebelumnya. Dan setelah melakukan konfirmasi, oknum tersebut menawarkan kenaikan limit kartu kredit serta menawarkan skema Power Cash. Power Cash adalah fitur pencairan dari kartu kredit, dan juga aku udah upload di video yang ini, di mana kita bisa dapatkan pinjaman dari Bank Mandiri dalam bentuk uang tunai dan bunganya juga 0%. Jadi, ini oknum penipunya sangat mengerti tentang produk kartu kredit dari Bank Mandiri ya. Oke, kita lanjut. Kemudian oknum mengirim kode kris sehingga terjadilah transaksi nominal 8 juta tersebut. Nah, ini buktinya ya, ada transaksi
transaksi kris dan jangan lupa di screenshot dan dikirim ke nomor ini dengan saya Sheryl. Namanya cukup unik, dan karena transaksi tersebut digunakan sumber kartu kredit Bank Mandiri, maka terjadilah transaksi 8 juta. Nah, poin keberatan dari Pak Muhibun adalah keamanan kartu virtual. Ternyata kartu kredit Bank Mandiri sekarang kalaupun fisiknya belum sampai, itu kartu virtualnya yang ada di aplikasi Livin by Mandiri itu sudah aktif, teman-teman. Jadi kita nggak perlu aktifkan kartu fisik lagi, dan ini wajib teman-teman tahu agar nantinya nggak jatuh dalam modus kayak gini. Lalu poin keberatan yang kedua adalah kebocoran data. Ada indikasi kebocoran data distribusi karena pelaku mengetahui bahwa saya sedang menunggu pengiriman kartu fisik Mandiri. Nah, di sini juga betul ya. Mungkin ada masalah di pengiriman karena yang tahu kan pasti pihak kurir dan dari pihak Bank Mandiri. Dan seharusnya ketika udah gagal kirim sekali, itu akan dijadikan prioritas. Dan kalau misalkan gagal kirim kedua kali, itu akan lebih prioritas lagi. Nah, di sini ini yang jadi masalah. Dan dalam hal ini, yang paling mungkin kita lakukan sebagai nasabah adalah melakukan sanggahan. Dan Pak Muhibun udah melaporkan ke Mandiri Call 14.000, namun pihak Bank Mandiri menolak dengan alasan transaksi dianggap sah melalui autentikasi aplikasi. Dan oleh karena itu, sebagai konsumen, Bapak Muhibun merasa sangat kecewa dan dirugikan karena bank seolah lepas tangan terhadap resiko yang muncul dari fitur digital mereka sendiri. Sementara kendali fisik masih ada di tangan pihak ketiga yang bahkan telah berstatus gagal kirim. Melalui surat ini, saya meminta itikat baik dari Bank Mandiri untuk meninjau kembali kasus ini dan menghapuskan tagihan yang timbul dari tindak kejahatan tersebut. Jangan sampai kelalaian sistem atau celah pada proses distribusi kartu dibebankan sepenuhnya kepada nasabah. Hormat saya, Pak Muhibun. Oke, jadi kita bisa tangkap kalau resiko yang ada di kartu kredit adalah di versi sekarang, versi 2026, kartu kredit itu otomatis aktif karena ada kartu kredit virtual. Dan oleh karena itu, teman-teman hati-hati, jangan pernah scan dengan menggunakan sumber dana kartu kredit, dan jangan juga pernah membagikan PIN ataupun OTP kepada siapapun, termasuk pihak perbankan. Nah, ini adalah 2 tips yang bisa bantu teman-teman jaga keamanan kartu kredit agar nggak alamin kerugian finansial. Kalau ada yang mau nambahin, langsung aja drop di komentar. Oke, segitu aja video kita pada hari ini, dan kalau teman-teman cari kartu kredit, aku ada upload rekomendasi kartu kredit untuk pemula di video yang ini, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!